Jadi memang dalam setiap kerumunan seperti ini potensial banyak free ridersnya ya, banyak penunggang gelapnya, banyak kepentingannya yang kadang-kadang bukan dari kepentingan para pengunjuk rasa itu sendiri. Nah, ini sesuatu yang sifatnya dilematis, sobat era sekalian, sangat dilematis. Jangan salahkan kalau massa mencari keadilannya sendiri di jalan, kalau prosedur resmi mereka anggap justru tidak bisa diharapkan dalam menggali keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita soal ada 155 massa aksi 18/12 yang ditangkap ya, sebagaimana dilansir oleh jpnn.com. Kita bacakan karena ini penting ya, berpikir paradigmatik. Kenapa demonstrasi dan lain sebagainya ya. jpnn.com Jakarta, sebanyak 155 orang pengunjuk rasa dalam aksi 18/12 ditangkap polisi karena berupaya melakukan perlawanan saat akan dibubarkan aparat pada Jumat 18/12 petang. Aksi yang digelar Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI yang juga diikuti massa Front Pembela Islam FPI dan PA212 itu berlangsung di sekitaran patung kuda tak jauh dari Istana Merdeka. Sebenarnya Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI tersebut adalah gabungan dari berbagai organisasi ya. Salah satu atau salah duanya Front Pembela Islam dan PA212. Jadi bukan organisasi tersendiri dia ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan ratusan itu diamankan ke markas Polda Metro Jaya untuk didata lebih lanjut. Data terakhir 155 sudah kami amankan, ungkap Yusri kepada wartawan Jumat 18/12. Alumnus Akademi Kepolisian Akpol 1991 itu mengatakan jumlah peserta aksi yang diamankan kemungkinan bakal bertambah sebab aparat pengamanan masih melakukan patroli dan pembubaran massa aksi 18/12 itu. Jumlah ini masih akan bertambah, kata Kombes Yusri. Menurut mantan Kapolres Tanjung Pinang itu, 155 orang yang diamankan tersebut langsung dilakukan rapid test. Dari 155 orang itu, ada 22 orang yang dinyatakan reaktif COVID-19 dan langsung dirujuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Dengan diketahuinya ada 22 orang yang reaktif COVID-19 ini, Yusri khawatir aksi 18/12 ini akan menjadi klaster baru penularan virus corona. Ada 22 yang reaktif, sekarang kami rujuk langsung ke Wisma Atlet. Ini menandakan bisa jadi klaster di kerumunan ini, pungkasnya. Ya, sobat RH sekalian ya. Itu tadi berita mengenai 155 massa yang ditangkap. Nah, cuman memang judulnya agak tendensius ya, berusaha melawan polisi saat akan dibubarkan. Karena kadang-kadang di lapangan itu sering terjadi banyak hal-hal yang di luar protap ya, misalnya pembubaran oleh petugas keamanan sering sekali dengan ya katakanlah dengan kekerasan ya. Kemarin aksi yang dilakukan pada tanggal Oktober ya, pada tanggal 13 Oktober kalau tidak salah, itu juga begitu. Jadi ada semacam misalnya mobil ambulans yang ditembaki dan lain sebagainya, padahal mengangkut logistik, bukan mengangkut misalnya batu dan lain sebagainya. Jadi memang dalam setiap kerumunan seperti ini potensial banyak free ridersnya ya, banyak penunggang gelapnya, banyak kepentingannya yang kadang-kadang bukan dari kepentingan para pengunjuk rasa itu sendiri. Nah, ini sesuatu yang sifatnya dilematis, sobat RH sekalian, sangat dilematis. Kenapa saya kira dilematis? Dilematisnya begini. Di satu sisi yang namanya demonstrasi unjuk rasa itu adalah hak konstitusional, yaitu hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ini penyampaian pendapat secara lisan, termasuk juga hak untuk berkumpul. Tapi di sisi lain, ini sangat
syarat dengan penunggangan-penunggangan, kepentingan-kepentingan lain di luar itu sendiri, di luar demo itu sendiri, di luar aksi unjuk rasa itu sendiri. Dan selain itu juga potensial COVID-19, ya, potensial COVID-19. Nah, ini yang sebenarnya yang harusnya bisa dinegosiasikan antara aparat kepolisian, panitia atau penyelenggara unjuk rasa, dan istana, segitiga ini. Karena toh sesungguhnya mereka mau berdialog dengan Presiden Jokowi. Saya merasa bahwa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan Bapak Presiden memilih-milih untuk bertemu dengan rakyatnya. Jadi kelompok seperti ini nggak pernah dilayani oleh Presiden Jokowi karena dianggap mereka oposisi terhadap Presiden Jokowi. Padahal kalau dibuka dialog, barangkali justru akan terjadi rekonsiliasi untuk menjadi arah yang benar, ya, bagi pembangunan bangsa ini ke depan. Tapi kalau selalu ada gap antara Jokowi dan rakyatnya, maka yang terjadi adalah alih-alih mereka bisa bertemu presidennya, yang terjadi adalah mereka mendapatkan pentungan dari petugas keamanan. Padahal itu hak mereka. Bahkan juga ada perspektif, ada persepsi yang seolah-olah menyebutkan yang namanya demonstrasi itu sendiri adalah kejahatan, pelanggaran, aneh. Padahal ini adalah hak konstitusional. Kenapa? Kalau saluran keadilan itu tidak mampet, misalnya dalam kasus penembakan 6 laskar FPI ini misalnya, maka sesungguhnya kita tinggal tunggu saja. Kita akan tunggu bahwa Mabes Polri akan bersikap adil dan akan transparan, bisa dipercaya hasilnya. Kita tunggu Komnas HAM juga begitu. Kita tunggu juga Polda Metro Jaya begitu. Tapi soalnya adalah masyarakat tidak yakin, sebagian rakyat tidak yakin bahwa kasus ini akan diungkapkan secara terang benderang dan transparan. Termasuk juga kasus penahanan Habib Rizik yang sudah juga terang benderang tidak adilnya misalnya. Karena itu, salah satu cara ketika saluran itu dianggap mereka mampet, ya langsung melakukan aksi unjuk rasa di depan istana, berharap mereka bisa berbicara langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Tapi memang berkali-kali Presiden Republik Indonesia tidak akan pernah mengiraukan hal seperti ini, ya. Dia lebih suka mendatangi kegiatan-kegiatan partai politik, ya, terutama partai politik pendukungnya yang loyal kepada Presiden Joko Widodo. Ya misalnya kemarin PSI, ya, ada Kopi Darat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, yang kita ketahui adalah partai anak muda, tapi dalam hal kekuasaan ya oposisionalnya terhadap Pemda DKI, bukan oposisi terhadap Presiden Republik Indonesia, ya. Jadi memang saya berkali-kali mengatakan fenomena PS ini adalah fenomena yang sangat aneh. Partai anak muda tetapi sangat istana minded, ya. Nah, bahkan mereka akan mengkritik siapapun yang mengkritik kekuasaan. Bahkan beberapa orang misalnya hobinya juga ya membuat pengaduan-pengaduan kepada polisi, ya, untuk kasus-kasus hukum yang sebenarnya justru kita harus jaga marwah demokrasinya. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan semua kita, terutama aktivis politik, itu menjadi bagian dari demokrasi. Tapi di sisi lain saya juga mendukung aksi PSI misalnya yang menolak kenaikan gaji di APBD DKI. Itu luar biasa. Jadi hal-hal yang baik harus kita dukung. Tapi hal-hal yang tidak baik seperti sebentar-sebentar mengadukan ke polisi untuk perbedaan pendapat, waduh itu menurut saya keterlaluan. Atau tidak bersikap prihatin misalnya terhadap kasus 6 orang tewas, ya. Jadi ya tapi begitulah, ya, namanya pilihan politik mungkin, ya. Partai-partai istana yang memilih untuk mengkritik Gubernur DKI ketimbang misalnya untuk menjaga marwah pemerintahan Jokowi. Sementara kekuatan oposisional terhadap istana adalah justru di luar partai politik, seperti yang dilakukan oleh anak NKRI dengan PA212-nya, FPI dan juga GNPF Ulama. Karena oposisi di parlemen tidak efektif. Partai-partai di parlemen yang paling oposisional terhadap pemerintahan Jokowi ya paling 2 saja sekarang tinggal. Pertama adalah PKS, yang kedua adalah Demokrat. Itu saja. Yang lainnya pro istana semua. Jadi sobat era sekalian, jangan heran kemudian banyak parlemen jalanan menuntut keadilan di jalanan karena dianggap mampet. Ya soal misalnya 6 tewas ini,
sepanjang pengetahuan saya DPR tidak bereaksi yang luar biasa, kecuali reaksi individu. Kita tidak tahu misalnya statement dari ketua DPR. DPD juga begitu, kita tidak tahu bagaimana statement dari pimpinan DPD dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi justru tragedi kemanusiaan seperti ini kok tidak menarik perhatian lembaga-lembaga itu, termasuk juga partai-partai politik di luar partai yang oposisional. Kalaupun ada anggota DPR yang berkomentar, ya tidak sampai 10 orang rasanya jumlahnya yang memang concern dengan kasus ini. Ya, yang paling concern itu misalnya Fadlizon, ya, Habibur Rahman, Roma Syafi'i, ada juga Beni Kaharman, Hidayat Nur Wahid, Mardani Alisera. Ya paling begitu saja. Yang lainnya tidak menunjukkan. Saya juga tidak lihat pimpinan memiliki concern soal kasus ini. Jadi sobat era sekalian, jangan salahkan kalau masa mencari keadilannya sendiri di jalan, kalau prosedur resmi mereka anggap justru tidak bisa diharapkan dalam menggali keadilan. Ya, sobat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan demokrasi kita makin matang, orang makin menghargai perbedaan pendapat, tidak menggunakan instrumen negara untuk membungkam orang, sebentar-sebentar mengadu ke polisi dan lain sebagainya. Dan penegak hukum juga tidak mengentertain siapapun yang ingin menggunakan tangan negara untuk membungkam kritisisme dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat maupun individu-individu yang ada di masyarakat. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.